Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balokoso Nugroho, biasa dipanggil Zakwan, dengan NIM G002424 dengan kelompok SGD 19 atau B9 dengan asal pengampu Mas Gian. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum anatomi 1.3, yaitu blok digestive dan sistem metabolisme. Soal pertama yaitu Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara bisa suspek maksimal. Alif sebagai gym pro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut dari kotak-kotak. Nah, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Soal A. Lapisan abdomen anterolateral. Anterior itu ada kulit, ada fascia superficialis, ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis, terus ada musculus obliquus externus, terus ada abdominis. Abdominis itu ada musculus obliquus internus, terus ada abdominis itu ada transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Terus 5 ada fascia transversalis, 6 ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Terus ada 7 ada peritoneum parietale. Lanjut ada ini ilustrasi lapisan abdomen anterior. Lanjut lapisan abdomen posterior. Posterior itu ada kulit, ada fascia superficialis dorsis, ada musculus. Musculus itu ada dua, yaitu lapisan pertama dan lapisan kedua. Abdominus itu ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, terus musculus serratus posterior. Lalu inferior itu ada lapisan ketiga, ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus transversus abdominis. Lanjut ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Ya. Terus jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama ada regio anterior. Itu ada 5, yaitu musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus atau OAE. Terus ada musculus obliquus abdominis internus. Terus ada musculus transversus abdominis, ada musculus pyramidalis, ada regio posterior yaitu musculus quadratus lumborum, musculus psoas major, musculus psoas minor, ada musculus iliacus. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen, yaitu ada musculus origo insersi persarafan fungsi. Terus musculus obliquus externus itu origonya lembar-lembar musculus dan dari fascia externus 8 ke stator bawah. Inner C itu labium lateral crista iliaca. Persarafannya itu rami anteriores, 6 nervi spinalis thoracica bawah. Fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Terus kedua, muskuli pemberian batang lobo. Ada musculus obliquus internus abdominis, ada origonya itu fascia thoracolumbalis. Inersinya itu margo inferior 3-4, stator bawah. Persarafan itu rami andaro miris, 6 nervi spinalis thoracica terbawah. Fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Dan muskuli memfleksikan batang tubuh setiap musculus
menekuk batang tubuh dan menggerakkan pars anterior abdomen ke sisi yang sama. Ada musculus transversus abdominis, auriculonya fascia thoracoumbiliaris, labiomedial crista, iliaca 1/3 lateral. Intersinya itu ujung aponeurosis di linea alba. Persarafannya itu rami arteriores 6 nervi spinales. Fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Terus ada musculus rectus abdominis, auriculonya crista pubicum, insersinya cartilago costalensis. Sarafnya rami anteriores 6 nervi spinales. Fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Fleksi kolumna vertebralis, menegangkan dinding abdomen. Lanjut ada musculus pyramidalis, auriculonya bagian depan pubis dan symphysis pubica. Insersinya itu menuju ke linea alba. Persarafannya ramus anterior T12. Fungsinya untuk menegangkan linea alba. Jelaskan otot yang ada di abdomen. Terus ada endoperitoneum, itu ada apa ini, greater sac, lateral sac, terus epiolik foramen, ada peritoneum, terus intraperitoneal dan retroperitoneal, organ intraperitoneal, organ retroperitoneal, duplicatum peritoneum, mesenterium. Terus ada omentum majus. Itu ada omentum majus seperti tiroid disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastropenikal, ligamentum gastropleural, ligamentum gastrocolical, ligamentum splenorenale. Terus ada omentum minus disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Lanjut soal yang kedua, itu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasakan kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang trakus digestif superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi aspek dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan trakus di all you can eat. Tractus digestivus. Ini ada apa ini namanya? Tongwe itu di sini. Nah, esophagus, itu dari liver. Dilanjut ada lower esophageal sphincter. Itu terletak di sini. Nah, ini namanya cerebral muscle. Terus mana nih? Costal diagram ya, oke. Ada masalah ada lambung, yaitu pyloric stenosis. Kompensasi sphincter, lower esophageal atau LES. Kalau kamu makan terlalu banyak dan terlalu cepat, bisa kaget dan nggak nutup sempurna, menyebabkan refleks asam lambung atau nyesek kalau di ini ke lambung. Terus ada pyloric sphincter. Sphincter ini adalah ujung lambung dan mengatur kapan makanan dilepas ke usus 12 hari. Kalau kamu makan berlebihan, sphincter ini bakal melambat untuk ngasih waktu lambung mencerna dulu. Makanya kamu sering merasa kembung habis makan terlalu banyak. Kompensasi gerakan pencernaan, ada
peristaltik lambung, terus ada refleks gastrointestinal. Waktu lambung penuh, otot lambung akan bekerja lebih keras buat menggiling makanan. Tapi kalau over capacity, lambung akan mengirimnya ke otak melalui hormon ghrelin dan calcitonin untuk bikin kamu merasa kenyang. Sayangnya, kamu rakus banget. Sinyal ini bisa telat, jadi kamu udah keburu overload. Terus ada refleks gastrointestinal. Setelah makan banyak, tubuhmu juga ngasih ruang dengan merelaksasi bagian usus besar melalui refleks gastrokolik. Kadang ini bikin kamu buru-buru ke kamar mandi setelah makan. Lanjut ke laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kambung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di colon. C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran fases. Jejunum itu diameternya lebih kecil, kalau ileum itu lebih besar. Ini di sini. Oh, ini. Habis itu jejunum itu dindingnya lebih tipis, kalau ileum itu dindingnya lebih tebal. Jejunum itu lebih pendek dan ileum itu lebih panjang. Jejunum itu sebelum kolon, ileum itu setelah kolon, pucuk. Nah, lanjut. Vaskularisasi jejunum itu di fasa jejunalis, ileum itu di fasa ileanalis. Posisi jejunum itu 2/3 oral, ileum itu 1/2 anal. Untuk letak, jejunum di kiri atas kafum abdomen. Untuk ileum itu kanan bawah kafum abdomen, terus ada kafum pelvis. Jumlah arteri vaskular jejunum itu 1-2, kalau ileum itu 3-5. Terus fasa rekra itu jejunum itu panjang, kalau ileum itu pendek. Banyaknya vaskularisasi jejunum itu sedikit, kalau ileum itu banyak. Warnanya itu jejunum itu lebih terang atau pink pucat, kalau ileum itu merah atau lebih gelap. Ketebalan dinding jejunum itu lebih tebal, untuk ileum itu tipis. Villi chorioalis jejunum itu sedikit, kalau ileum itu banyak dan panjang. Limfosit jejunum itu tersebar rata, kalau ileum itu terenggang atau berkumpul. Terus lemak itu jejunum disimpan di dekat radiks. Untuk ileum itu seluruh atau menyebar. Ini gambarnya, ini ada kondom, terus ini dosing kolon. Untuk yang bulat ini namanya transverse kolon. Kalau di bawah ini untuk naikkan itu namanya ileocecal valvi. Ada ileum itu di pucuk. Bawah pun ada cecum. Terus ini ada rectum. Terus pucuk berarti pucuk. Kan ini ada left olik atau sphenic. Lanjut. Itu rektum ada apa aja? Rektum itu ada transverse rectal fold, levator animasal. Terus paling bawah mentok itu ada eksternal anal, sphincter musal. Internal anal itu di atasnya ekstensi anal. Untuk sigmoid itu di atas rektum, pucuk. Nah, terus ada sphenic flexure.
ada di kanan, hepatic pressure itu di kiri ya. Itu nah, sekian, terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.